bahwa tubuhnya atau Hmm. organ-organ tubuhnya kayak seperti tulang belulangnya Iya, atau iya, apapun itu masih tertinggal di situ dan pokoknya tubuhnya secara dia terkuburkan di situ ada. Tubuhnya terpisah. Iya, Mungkin pas di alam mereka kayak ditanyakan outfit. iya. Tanganmu mana, Bro? Tangan Jarimu mana, Bro? jarimu, Hei, Bro. matamu mana, bro? Kau sudah jadi bagian hantu, kau bisa-bisanya kamu disabilitas. Kembali lagi di podcast namanya hidup. Tagline-nya begitu, Bang. Bebas saja. Bebas aja lah. Namanya juga hidup. Namanya hidup. Namanya hidup itu pasti harus kebebasan. Anjir. Orang-orang hidup itu orang-orang paling bebas sudah. Betul. Jadi kenapa namanya hidup tuh? Karena ya setiap hari kan kita ngelihat kehidupan. Jadi kita menceritakan kehidupan, ada keluh kesahnya, ada sakit, ada sedih, ada bahagia, Ada kekurangan duit, ada kekurangan duit. Ya, namanya juga hidup ya kan. ya juga hidup. Iya kan. Dan ketika orang hidup pasti ada yang meninggal. Ya kan? Kira-kira. Ikan pernah terpikir lah. Apa? Ada manusia terakhir kayak apa? Hah? Maksudnya ya, Pak? Yang paling akhir benar mati manusia itu. Gila ya tuh pas sendiri di dunia itu kan ada temen terusnya. Ikan terpikir lah ini. Anggaplah ini lah goreng lah nyaman goreng. Bangun masih pagi normal kan, Iya. makan, Oke. ngolok kopi, merokok. Keluar rumah jalan kok sepi. Kira-kira tuh kalau ya tuh tinggal sendiri tuh kayaknya bertahan hidup. Aku pernah rasanya nonton film apa I'm Legend kalau nggak salah Jita. I'm Legend, oke. Yang inya sorangan hidup lagi di muka bumi. Jadinya Jadinya tuh naik mobil kan, selaju-lajunya tabrakannya, Oh iya. kalau mati juga. Iya. Inya kemana-mana, inya ambil segala macam sampai inya naik pesawat kayak bermain ngeng. Naik kereta, turun, balik lagi dia ke rumah. Ujung-ujungnya bosan juga, baginya sorangan. Nah itu kan kehidupan terus inya makan kan harus ada diproduksi dan dibuat loh. Nah kayak banyak tuh makan tuh. Nah yang kalau di filmnya itulah yang ditonton nih. Iya. Inya tuh mengharapkan supermarket yang terbengkalai. Oh iya. Kayaknya tuh nonton di Ada series. Oh, ini iya. cuman lagi lanjut lah. Iya. Kalau membahas yang manusia terakhir hidup, nih kita bukan aku bisa ngerti agama atau apa. Iya. Jadi kita umat Islam utamanya. Oke. Jadi sebelum itu tuh kita ini sudah matian. Yang tersisa itu memang bukan yang sudah kada percaya lagi dah. Oh, jadi tinggal iya. terkumpul. Kira-kira entah diledakkan kah atau diapai kah? Oh iya. Ya memang terakhir lah. Cuman lucu aja bang lah. Jadi pas di film tuhnya meninggalnya jadi meninggal atau ular mati? Kesunyian. Oh kalau kada salah di pertengahan filmnya tuh ada ketemu satu perempuan. Orang yang hidup juga lah. Ya perempuan. Cuman kalau kada salah perempuannya tuh modelnya tuh super bersih banget. Oh iya. Kalau lakiannya ini yang colok minta ampun nih ya. Oh iya, perbandingan terbalik lah. Iya, ujung-ujungannya bosan nih ya. Iya. Bayangkan manusia sisa berdua aja kok bisa-bisanya Ikam bosan. Ikam kada ada pilihan lagi. Ikam bayangkan, aku bosan dengan Ikam. Aku coba cari yang lain. Siapa? Iya. Siapa? Itu ajaan. Lucunya. Namanya juga hidup lah. Namanya juga hidup. Bosan manusia. Tinggal berduaan lagi. Ngapain lagi bosan? Jangan tinggal jalan atau terima kekurangan.
masih sempat memikirkan bosan, masih sempat aku kada cocok. Ikam berkata kada cocok aja itu kan berarti menandakan ada pilihan yang lain lagi. Nah. Ini kan cuma berduaan loh. Padahal tinggal ikam syukuri, tinggal Iya, ikam bener, jalani bener, selesai. bener. Cuma kan hidup tuh ada tekanan. Nah, bumbu-bumbu tekanan itu yang mengolah orang ingin bertahan hidup lebih lama. Nah, Itu. kira-kira mungkin. Nah, itu. Ini Terus apa? ngomongin hidup lah. Iya. Namanya hidup. Tadi kan kada mungkin kita ini pasti yang namanya hidup selamanya. Bojo. Tapi kalau kita ngomong hidup ini pasti berdampingan dengan kematian. Kamu pernah pikir lah. Kenapa? Ini kita terlepas percaya atau kada aja lagi lah. Perihal jadi hantu atau kada lah. Kamu tuh kebayang lah. Iya. Kayak aku aja lah kalau saya jauh-jauh. Iya. Aku anggap mati aku jadi hantu. Kan terbayang lah kamu bertemu aku jadi hantu. Terus kan jadi hantu itu kan tiba-tiba jadi hantu. Terus kita kada bisa memilih karakter Ya. karakter hantu. Kamu terbayang kalau aku jadi pocong lah dengan awakku yang cukup ganal kayak ini yang bulunya. Kada ada bang di kalau kita lihat dari film-film kada ada pocong. Nah itu yang kejamnya film hantu itu kan sudah bentuk sebuah kerasisan. Iya benar. Rasis, body shaming lah kita sebut lah. Body shaming. Di kota-kotakan. Adalah hantu. Kalau ada hantu yang awak lamak rasanya yang paling jelek bener. Iya buto ijo. Ya yang jelek bener tuh yang babi jadi-jadian. Yang orang lamak nih. Iya bujur kayak BCC kan lagi. Jadi hantu. Kasta hantu paling rendah lah. Sudah hidup ini sudah terbuli kan. Lamak. Iya. Gendut. Jadi hantu. Kamu kada cocok jadi pocong. Minggir. Kamu kada cocok jadi gendrowo. Sana. Bujur. Jadi apa? Jadi babi, jadi-jadian. Mana aja. Cuma kan di kampung orang mati jadi hantu itu fasenya tuh belajar ilmu sesat terus mati meninggal jadi hantu. Ini ngomongin manusia jadi hantu lah. Manusia itu kalau sudah mati urusannya di alam baka. Iya benar bujur. Alam barzah. Iya. Konon kabarnya yang jadi hantu itu adalah jin yang menyerupai. Iya. Rasaku memang dari logika aja kan lucu aja. Ya kan pikirkan lah kayak gendrowo kok bisa nyong kayaknya pakai daster. Milih obat sorangan. Bayangkan orang yang matinya yang kada dikuburkan lagi. Jadi hantunya oke lah yang kayak matinya dalam keadaan berbikini. Masih aja pakai bikini. Iya. Menaikkan sahwat para hantu lelaki kalau. Hantu paling aneh yang kalian pernah dengar apa? Kalau di tempat ulun kan namanya hantu tebala. Jadi iya tebala tuh kayak yang tempat orang mati ya. Jadi gerakannya tuh tabala, terus ada tangannya yang keluar kayak kura-kura. Jadi kepalanya keluar dari kan baca. Ya itu nah. Dan bingungnya apa yang menjadi dia jadi hantu itu. Aneh banget itu. Terus itu kan di belakang rumah. Jadi di setiap entah orang tua aku tuh supaya aku kada keluar rumah ke belakang rumah atau ngelarang atau gimana, cuma jangan ke belakang rumah nanti ada hantu tabala. Nah mungkin nakut-nakutin, cuma hantu tabala tuh adalah dua kata lucu. Hantu tabala. Ikan tebak itu tadi cosplay jadi kura-kura kan atau yang pakai lebih kayak kura-kura sih. Kamu terbayang lah kan hantu tabala ya. Iya. Dapatnya yang tebelanya yang kayunya yang masih bagus kan. Iya. Sumori kan sih dia kumpul. Iya. Tebelai kamu sudah mulai kada baik lagi ya. Susah nih kamu lagi geng kami. Kan itu hal yang paling aneh itu. Nah, kalau kita bayangin kan hantu-hantu ini kan visi dunia kan. Apakah mereka itu berkomunikasi atau acuh-acuh gitu? Kalau kita bayangkan, kalau kita terka-terka itu kayak gimana? Aku meyakini lah hantu itu. Ya kalau pemahaman aku seorang, aku meyakini hantu itu memang ada. Dia salah satu yang gaib juga.
Cuman aku meyakini hantu itu sebatas yang sesuatu hal yang sekedar ada, cuman ini kada saling berkomunikasi. Aku yakin, aku yakin, Hmm. aku yakin. Cuma ketika ada manusia dia ingin berkomunikasi dengan kesurupan. Oh, aku baca. Nah, Ih, tuh. kenapa Salah. gini bisa? Apa ikam mengaku? Ikam tuh kesurupan. Ngapain ikam mengaku mati? Oh, aku macet. Ngapain? Dia ingin mengeluarkan Oh, jati diri ya. Mungkin di dunia mereka tuh kayak biasa aja, kalau di dunia manusia lebih derajatnya lebih diangkat kayak aku ditakuti. ya, Aku di dunia hantu, aku ada diterima. mungkin dia pas ketemu sama hantu-hantu yang lain kayak Insecure. bepada aku mendatangi rumah di sana tuh takutan. Nah, kayak adu ilmu. Kayak contohnya jangan yang kartun Monster Inc itu kan. Iya. Jadi kan perusahaan ini Monster Inc kan. Hmm. Anggaplah kita ambil contoh yang itu. Monster Inc itu kan Hmm. perusahaan bergawe di perusahaan atau bekerja di perusahaan Hmm. di bidang hal takut menakuti. Jadi Oke. ketakutan manusia itu dipakai atau digunakan untuk energi listrik. Serius ya, coba ikam tonton, cari ikam di Logikanya masuk logika. Jadi semakin banyak manusia itu ditakuti, Iya. jadi setiap ini bekerja juga. Jadi menakuti itu adalah pekerjaannya para hantu. Nah, Oke. jadi pekerjaannya para hantu di Monster di kantor Monster, di Monster Inc kartunnya itu. Jadi pekerjaannya setiap malam, bilanya semakin takut manusianya, iya ada tabung jenis kayak tabung kayak koin. Ya, Kayak dikumpulkan. Iya. Dikumpulkan itu untuk menghidupi energi di sana. Energi listrik di dunia hantu. Iya. Aneh-aneh sih. Itu imajinasi produsernya aneh lah. Cuman kalau kita anggap itu hal yang nyata yang benar-benar terjadi lah. Hal yang benar-benar terjadi. Ikan terbayang lah atau terbayang kayak ini lah. Ada satu wilayah, satu kampung lah kita sebut lah. Iya. Kada takutan lagi dengan hantu. Sudah menganggap hantu itu hal yang lumrah atau biasa. Wah aja hantunya pocong. Anggaplah pocong kan. Iya. Giliran pekerjaan. Iya. Sip aku nih, aku harus semangat. Iya. Nah aku shit muncul. Iya. Pocong. Biasa aja lah. Terbayangkan ini krisis monitor terjadi di dunia hantu gara-gara karena kau menakutkan manusia. Itu kan hal yang paling kejamnya Bang. Kan terbayang lah di dunia hantu itu dengan sistem pekerjaan kayak di kartu Monster Inc. Iya. Demonya ganti presidennya. Ada presidennya. Karena sudah tidak berhasil menakuti manusia aja. Itu kan sudah hal yang paling Aneh. Cuman lah yang namanya hidup. Iya, namanya hidup. Ketika mati ada yang jadi hantu. Cuman lah untungnya aku di selama ini di keluarga aku atau kan pernah yang ada yang kabar ini si Anu meninggal jadi hantu. Atau di circle pertemanan tuh kada Bang. Ada. Cuman kalau urban legendnya misalnya di suatu tempat kayak di kampungku tuh dulu ada satu kita sebutlah tokoh. Dia menganut ilmu gaib. Ilmu kebal-kubu. Jadi setiap sore atau senja menjelang maghrib arwah penasaran itu selalu muncul atau berdiri di atas genteng. Anjir. Ngeri itu jadi Naruto ya. Jadi Naruto jadi ninja. Oh iya, ninja. Cuman itu aku di zaman itu sebagai anak-anak takutnya bukan main. Jadi kalau Sanja itu habis main bola, habis segala macam aktivitas, emang takutnya minta luar biasa. Benar. Sama urban legendnya kan ceritanya kalau malam hujan itu konon kabarnya para hantu mulai berkeliaran. Iya. Kabarnya. Benar. Di teman-teman gitu ya. Entah itu cerita untuk menakuti atau apa. Aku kurang tahu lah. Iya. Cuman kalau berbicara hantu ini pasti aku pernah cukup merasakan aja Bang dan menemui kayak kesurupan kan. Iya. Memang di luar kepala kita kadang-kadang kejadiannya kan. Oh iya. Sesuatu hal yang Bang ini cuman aneh aja Bang.
Yang Cuma di tempatku tuh ada juga namanya hantunya hantu bagi sut. ya Tuhan. Jadi sebelum ada suster ngesot tuh sudah Itu ya kalau suster ngesot kan sejarahnya suster ngesot. meninggal ya Iya, kan iya. dalam keadaan masih dinas. Iya iya Jadi suster kan iya meninggal. Jadi pakaiannya Iya, outfitnya iya. baju suster. Kalau bagi sut tadi apa? Bagi sut tuh kayak ngesot, mengesot kalau bahasa Indonesia ngesot. Iya. Jadi di belakang lagi-lagi di belakang rumah. Gak tahu di belakang rumah tuh kayak mistis banget, cuma pas belakang rumah tuh kayak biasa aja, cuma karena cerita orang tua supaya yang nakut-nakutin kayaknya sih. Kira-kira mungkin. Hantu begitu tuh sebelum ada suster ngesot sudah ada hantu begitu di tempat aku. Enggak, outfit yang ia pakai. Outfitnya Yang konon yang kabar yang beredar, outfitnya yang kita. Kalau suster ngesot kan jelas tadi. outfitnya pakai baju kayak kebaya, cuma Siap. bukan yang bolong-bolong kayak baju Itu. ada bunga-bunganya. Kira-kira habis bulik kondangan. Bukan, itu kan di belakang rumah tuh kayak tempat orang sawah, Iya. petani sawah. Ya Tuhan, ke petani sawah pakai. Mungkin dia Pelecok. setruk. Ya setelah ya. Begitu ya Tuhan. Cuman Macam emang ada namanya di belakang rumah itu susternya itu Suster. hantu begitu. Aneh-aneh di belakang rumah tuh. aneh-aneh memang. Cuman lah ini Ya, ngomongin yang jadi hantu iya. atau manusia setelah meninggal jadi hantu. Hmm. Kan ini ngomongnya tentang horor, tentang mistis. Hmm. Entah kenapa cerita horor ini selalu menarik ketika tengah malam Hmm. atau setelah hujan, sore hujan. Benar-benar. Itu kenapa jadi hal yang paling menarik. Aku zaman kuliah lah. Iya. Dulu itu kan organisasi, Ya, oke. ada sekretariat Oke. atau base camp lah kita sebutnya. Oke. Jadi hal yang paling mengasihkan itu kalau kebetulan jadwal kita kumpul setiap hari Kamis, Oke. malam Jumat kan. Oke. Pasti dah cerita Betul. hantunya. Apalagi kalau harinya hujan, cuacanya. Oh Wah. iya. Nah, lagi-lagi ceritanya dari awal. Pasti ceritanya dimulainya pasti dari sekitar sekolahan atau pengalaman kan. Terkait juga dengan kisah-kisah urban di kampus kan. Iya. Jadi hal-hal yang menarik lah kadang-kadang. Makanya adanya hal horor atau orang-orang yang mati jadi hantu itu membuat kita mempunyai obrolan lagi. Iya, benar. Yang orang asalnya pendiam Jadi, tiba-tiba punya bahan. Oh, kok ada ketemu orang, nah, ada ketemu penampakan. bener. Cuman lah kalau ngomongin penampakan atau hantu, aku kan pernah melihat, tahu Ikam? Kalau aku entah itu hantu atau bukan, masalahnya Mungkin kan lantaran kita capek mungkin lah. mungkin itu kan posisinya di belakang rumahku tuh ada pohon durian. Ya. Nah, biasanya kalau di sana tuh di kampung aku tuh orang cari durian itu pagi, karena pagi itu durian banyak jatuh. Nah, itu jam oke. 4-an terus aku lewat kayak sawah-sawah kayak gitu. Terus ada beberapa cahaya. Cahayanya bukan cuma satu, ada 5, merah, kuning, hijau, putih. Di langit yang biru. Tapi bujuran nih kayak Cahaya bujur. cahaya bukan cahaya lampu sih, kayak cahaya terbang gitu. Ya. Kalau kami di situnya, kalau kami ini aku potong sedikit ya. Oke. Kalau kami biasanya nyebutnya itu kuyang. Cuma ini kan kalau kuyang kan satu warna merah. Kalau ini ada warna biru, ada kuning, ada merah, ada warna putih. Terus ada salah satu cahaya warna putih datang karena aku mengikuti center kan, kiranya temennya gitu. Ya. Datang terus dia berhenti di bawah lampu dekat rumah orang. Ya. Terus aku lihat kan kalau dia berhenti di bawah lampu otomatis ada bentukannya. Ya. Kalau itu nggak ada, cuma cahaya aja. Terus aku mati, terus dia pergi lagi. Dan mereka itu kayak berkeliling-keliling, Mutar gitu. Aku curiganya itu UFO. Ya Tuhan.
Hantu apa? Enggak. Biar bayangkan hantu. Orang aja sudah yang masalah hantu sudah perdebatannya sudah luar biasa. Ikam tiba-tiba ini sudah pasti melibatkan NASA. Hantu apa warna biru? Pian bayangkan hantu warna biru hantu apa kita kira-kira? Tuhan. Nah, makanya itu warnanya ada merah, biru, kuning. Siapa tahu putih. Siapa tahu itu adalah arwah gentayangan paman tukang balon. Yang mati ketabrak. Siapa tahu ya Allah gentayangan ya. Bisa juga. Atau kuyang mempunyai elemen-elemen yang berbeda. Apa tahu? Mereka beradu skill. Nah, kalau aku mungkin melihat itu cuma sepintas saja lah. Iya. Cuman aku meyakini itu aku ngantuk Kang Jet. Oke. Itu posisi aku balik kerja. Oke. Pulang kerja. Jalan menuju rumah. Jalan menuju rumah aku tahu seorang lah. Oke. Iya Pak, jelaskan, orang udah tahu. Suasananya kan iya. Sepi kan. Oke, sepi. Ya jalan tol pada umumnya lah. Jalan tol banyak pepohonan. Ya, jalan bypass pada umumnya lah. Cuma ada aspal. Ya, pastilah. Masih kan pikir ada motor boom di tengah-tengah jalan kan mungkin. Kalau nggak ada aspal berarti itu. Nah, cuman di situ jamnya sudah menunjukkan jam 11 lewat lebih lah. Oke. Aku kebetulan lembur habis dari kantor, ngantuknya luar biasa. Oke. Pas di jalanan, aku ngerem mendadak lantaran lihat orang nyebrang. Oke, wajar. Aku langsung stop. Aku hampir jatuh, langsung stop. Oke. Jalan rokok dulu untuk aku coba tenangin diri. Oke. Ya. Kenapa menenangkan diri dengan merokok itu aneh? Ya kalau kopi kan susah buatnya. Iya. Kopi. Paman pentol apalagi gede. Iya. Ini rokok lah yang paling aman. Punya lagi dulu kan rokok. Oke. Lihat di samping emang ada orang. Oke. Apakah yang lewat tadi, yang menyeberang tadi, itu adalah yang disebut hantu, atau itu adalah batas tubuhku yang sudah mengalami kecapean, hingga otak aku nggak bisa bekerja. Enggak, itu hantu sih Bang. Ya bisa jadi. Tapi aku coba 50-50 lah, 50-50. Bisa jadi itu. Bisa jadi itu faktor kelelahan. Cuman nih kalau aku ingat dari kawan aku. Katanya. Ini termasuk orang yang hampir kadang memiliki rasa takut dengan hantu. Serius. Oke. Dulu pernah kejadian kan di waktu aku masih anak-anak tuh, jalanan tempat kami bermain tuh pasti melewati kuburan. Ini satu-satunya anak yang berani untuk melewati itu, untuk menjemput kami satu-satu. Itu malam. Apa? Sekolahnya tingkatan apa kira-kira? SMP? Masih SD kan? SD. Oke, gokil. SD. Ini Mbak paling ada satu kata-kata yang selalu terngiang-ngiang. Kami pernah nanya, kok enggak Ki, kenapa? Karena ditakutin hantu kan? Jawabannya paling sederhana. Apa? Rasanya ya. Kededa lagi atau gak ada sejarahnya hantu membunuh manusia. Anjay, sering terdengar sih. Jadi buat apa aku takut? Kalau ada sejarahnya itu dibunuh hantu, mungkin aku akan takut jadi yang bukti otentiknya. Makanya kan pernah takut hantu. Serius. Kalau bulan puasa, hantu itu kan di penjara. Iya. Burung, kerangkeng, iblis, segala macamnya lah. Iya. Nah, kami punya kebiasaan kalau setiap bulan puasa, masa anak-anak itu tidur di pos. Nah, pos kami kebetulan berdampingan dengan pohon bambu. Nah, urban legendnya kan pada umumnya pohon bambu itu lebih dekat sama mistis-mistis. Ya, entah itu gondrowo kan, urban legendnya lah, pokoknya segala macamnya. Iya. Nah, ini satu-satunya orang yang berani tidur di pos kamling itu. Dia sejak. Serius. Kami kan niatnya kan mau masak-masak. Lantaran kami ini orangnya semuanya penakut kecuali isi Uki tadi. Namanya Uki ya. Ini yang menjaga pos.
Oke. Amling. Kami bagian yang mengumpulkan barang-barang dulu untuk masak, Oke. untuk makan-makan lah. Makan-makan kecil-kecil aja. Oke. Ih, nyawa dengan santainya tidur enak banget, kada ada rasa takutnya. Itu mungkin karena apa ya? Otaknya sudah dia perintahkan untuk tidak takut, jadi tubuhnya rileks. Iya, mungkin. Dulu ada juga teman aku, Oke. teman kuliah. Inya orang kada percaya hantu. Oke. Hantu itu. Pokoknya dengan segala macam logika dengan segala penolakan hantu, logika pokoknya lah ya. Pembenaran atas tidak ada setan itu. Oke. Pas ada acara, salah satu acara kampus, organisasi, Oke. malam-malam. Oke. Tiba-tiba dia melihat apa satu sosok perempuan berbaju putih, berjubah putih, rambutnya panjang terurai, katanya. Dan kebetulan kami nggak ngeliat. Kedua itu pada waktu malam-malam dia di kampus. Waktu kampus masih belum ada pelarangan kegiatan malam. Dia dengan beraninya ke kampus. Dia tiba-tiba melihat sosok anak kecil bermain-main. Berarti ada 2 kali ketemu makhluk. Ya, itu yang mungkin yang pas di kampus yang kedua katanya. Mungkin itu adalah yang finalnya dia yang percaya bahwa hantu itu ada. Makhluk gaib itu ada. Jadi di situnya yang mulai yang sudah udahlah katanya. Kayak mengiyakan cuma tidak membenarkan. Iya. Pada akhirnya mulai percaya bahwa hantu itu ada. Oke. Hal mistis itu ada. Cuman. Ini aku bisa kebiasaan lah. Oke. Kalau ngomongin hantu, kayaknya ada 50-50, ada ketakutan. Tiba-tiba pasti ada kejadian janggal. Cuma kalau aku pengen loh ngelihat hantu. Ini kabarnya. Abah atau orang kalau nyebutnya biasanya ayah atau bokap pernah bilang kayak gini, nasib tersial manusia atau nasib paling kada enak ke manusia adalah melihat sosok itu. Begitupun juga sebaliknya, hantu itu hal tersialnya ada dia melihat manusia. Serius katanya, kata bokap saya, babe saya. Oke. Serius. Ya kenapa aku pengen terlihat itu bisa ngobrol sama hantu, karena untuk membuktikan keautentikannya mungkin. Bukan. Karena hantu itu teman ngobrolnya nggak ada. Ya, aku yakin hantu itu nggak saling ngobrol. Introvert hantu. Bahasanya apa lah kira-kira lah? Kira-kira apakah kami memakai bahasa Indonesia? Yang kita pernah dengar kan ketika hanya kesurupan, ini mengeluarkan kalimat pertama. Ya, kenapa orang kesurupan? Kata pertama yang Inya lakukan adalah teriak. Mungkin mencekam, tersiksa. Bisa jadi. Tapi yang paling serem, masih ingat lah yang kasus kawan kita yang kesurupan. Oh iya, kita pernah tiba-tiba joget di situasi kesurupan. Jadi kita pernah ke acara kita bikin acara di suatu tempat gitu. Jadi ada beberapa teman kita yang kesurupan dan ada satu teman kita yang paling ngeri kesurupannya. Aku rasa itu yang salah satu pengalaman aku ngeliat kesurupan. Kalau biasanya kan paling teriak, minta kopi, minta rokok, enak banget lah. Iya. Benar. Ini kita deskripsikan gerakannya. Jadi kesurupannya tuh dia berdiri, terus matanya kosong, terus tangannya goyang. Iya. Layaknya kayak mau nyinden lah. Kayak mau nyinden gitu. Cuma itu kayak apa ya? Nggak pernah dilihat seumur hidup di TV maupun di. Sayangnya langsung roboh seandainya kita bisa tanya-tanya, mungkin asik tuh. Nah itu belum asalnya beranian. Mantan penari latar ya semasa hidup. Kok bisa aja kamu masukin ragu orang main. Saya sedih ya penari latar karena saya ingin jadi penari pemeran utama. Tapi saya tidak diajak, makanya saya bunuh diri. Saya rasukin ya.
Jadi menari lah, jadi hantunya kada kesampaian. Mimpinya kada tercapai. Dan hantu ini mempunyai perasaan kan. Ya, Nah. pasti. Perasaannya tuh kayak gimana kita gitu. Makanya itu konon juga kan beberapa sumber orang bilang bahwa setan atau hal-hal kayak gitulah. Dia menampakin diri, dia pengen bilang sesuatu katanya. Oh ya, dia mati meninggal tidak itu. Terus kenapa tuh kita sisihkan dari pembicara yang tadi. Kita pembicara baru. Kenapa kalau hantu itu muncul ketika tubuhnya tidak dikuburkan? Nah, ya itu mungkin. Mungkin ini mau Nah. bilang. Mungkin ya, kan meninggal aja, nggak usah dikubur, nggak apa-apa gitu maksudnya. Ya mungkin. Ya tadi kembali lagi ke Opit kan. Oh mungkin dia insecure kan. Apa namanya? Kayak apa namanya? Yang kayak membedakan orang sama orang lain. Iya. Apa namanya itu? Apa bahasanya? Lupa. Aduh, pokoknya itulah. Apa. Membandingkan. Ya, dia merasa membandingkan terbanding sama arwah-arwah yang lain. Kok yang lain pakai kain putih. Aku pakai baju outfit aku meninggal. Pakai baju origo. Kurang keren. di dunia manusia ini paling keren. Jadi hantu paling keren tuh baju polos. Iya. Iya. Makanya ini mungkin dia mau nyampain. Ada juga kan kabarnya. Dia mau nyampain sesuatu hal. Seperti yang pernah kan ada kejadian orang kesurupan bilang bahwa tubuhnya atau organ-organ tubuhnya kayak seperti tulang belulangnya atau apapun itu masih tertinggal di situ dan pokoknya tubuhnya secara dia terkuburkan di situ ada. Tubuhnya terpisah. Ya. Mungkin pas di alam mereka kayak ditanyakan outfit. Iya. Tanganmu mana, bro? Jarimu mana, bro? Bro. Matamu mana, bro? Kau sudah jadi bagian hantu, kau bisa-bisanya kamu disabilitas. Kamu punya tangan enggak? Mungkin kayak gitu ya. Jadi mereka sedih dan mencari minta bantuannya manusia. Anggota tubuhnya dan mungkin bantuan manusia. Mungkin. Cuman kita ngomongin hantu nih kadang-kadang ya itu tadi ada bulu-bulu merinding yang takut juga sih teh. Kalau aku tuh di satu sisi bukannya orang yang paling pemberani, ada juga. Iya. Cuman kalau memang ingin nampakkan diri kayaknya pasti aku hal yang tertegun pertama, Bang. Nah, kalau dia yang menampakkan diri dengan mengagetkan sih kaget sih. Ya. Tapi kawan gue kami cita-cita. Siapa? Kenapa? Cita-citanya apa? Jadi waktu SMP ditanya guru, anak-anak cita-cita kalian apa? Masing-masing kan cita-cita, ada yang jadi presiden, ada yang ada satu teman aku yang cita-citanya di luar akal. Apa? Ngagetin pocong, serius. Pokoknya jadinya pocong tuh nggak, tangannya diikat, kakinya diikat, dikagetin, jatuh. Makanya itu, makanya guru aku sempat bilang gini, berikan, untungnya kan gurunya kan bukan tipikal guru-guru yang kamu ini di luar. Iya. Ini tipikal guru yang coba semakin menggali pertanyaannya. Iya. Kok bisa-bisanya Iya. guruku kan Iya. punya cita-cita itu. Penasaran aja, Bu, Jena. Bisa dideskripsikan nggak? Oke. Habis itu kalau hantu mau ngagetinnya seperti apa? Pokoknya kalau ada pocong, aku pura-pura siup. Kan biasanya kan pocong itu kan atau hantu itu kan pasti ada skenario-nya. Iya, deketin muka katanya. Ketika sudah dekat, kita masih ngerasa kan. Tahu teknik hantu. Mata aku bilang, wah. Aku mau lihat lah ekspresinya. Dia akan melepaskan kain kapannya, atau dia lari, atau saya yang bakal kembali kaget. Ya memang bener sih, kayak hantu tuh pasti muka dulu yang dia datang. Coba juga melihat di film-film. Orang tuh pasti kan mendekatkan mukanya. Aku pura-pura nggak lihat dulu katanya. Aku pura-pura nggak lihat dulu katanya. Dibikinnya skenario dulu. Iya, serius. Sebenarnya dia punya dua impian. Oke, dua impian. Satu cita-citanya ngagetin hantu. Satu lagi ngeledekin dunia dengan satu bom katanya, dengan satu Vespa. Dia ingin aneh dengan Vespa lagi. Aneh.
Aneh-aneh. Mungkin lantaran anak-anak. Ledakin bumi dengan Vespa. Iya, aneh, mungkin. Aneh. Terus kamu meninggal dong kata gurunya kan. Iya. Biarin ya. Yang penting aku menghancurkan dunia. Tuhan, namanya juga anak-anak. Wah, Anak, imajinasi terlalu liar. Imajinasinya terlalu tinggi. Liar. Apa ya mungkin entah apakah dia berhasil mencapai cita-citanya terhadap ngagetin pocong. Iya. Kalau berhasil, temanku, selamat. Tapi kalau belum berhasil, kesian sekali. Mungkin teman pian tuh yang kayak pian pernah lihat di YouTube Apa tuh? Yang kayak menjerat pocong, YouTube. ngocokin pocong. Tuhan tuh aku ada melihat Ada dia. kan di YouTube. Dicoli. Dicoli. Pocong dicoli. Ada yang aku kalau itu masih kena yang dipukul pakai. Ada yang pakai kaki. Hantu dikocok. Entah itu kayaknya settingan mah aku yakin. Settingan sih, imajinasi terlalu liar sih. Iya. Tapi banyak loh penontonnya kita. Ya kan itu kan Indonesia butuh hiburan bukan butuh pemintaran. Iya, Nah, mungkin. Indonesia tuh, Jujur, iya kan. serius film yang paling laku apa aja pasti jadinya horor. Iya, horor. Sekarang itu kayak lebih banyak kayak apa ya? Pemujaan, kayak persekutuan. Kalau zaman dulu kan lebih kayak suster mati ngesot jadi hantu. Ya, tapi gilanya gitu. Aneh. Film horor bedanya film horor sekarang sama yang aku waktu muda lah kita sebutnya. Iya. Kalau dulu itu film horor pasti ada unsur di tahun 2008, 9, 10 sampai ke 11 lah. Iya. Biasanya film horor disisipin hal-hal esek-esek serius. Iya, lebih ke seks. Iya, kalau artisnya seksi yang punya belahan yang nah itu pasti dah tuh. Itu dia laku keras. Tapi beda. Sekarang lebih ke apa ya? Lebih Pemujaan. ke angle, ke pemujaan, Iya. jalan cerita. Nah, sama satu jet film ini bukannya apa malah ada satu film horor yang aku pikir kayaknya makin nggak masuk akal. Aku mending ada esek-eseknya ketimbang ada satu film horor yang kayak aku rasa kok aneh kayaknya. Iya, maksudnya gimana? Yang hantu nakutin orang saat sholat. Oh iya. Itu malah jadi makmum. Serius. Iya ada. Kan di belakang yang ada kan hantunya. Itu mungkin maksudnya kayak mengganggu sih kayak. Enggak lah, Jet. Aku pernah guru agama aku bilang, beberapa ustadz juga bilang hal gaib itu iblis saja. Iblis. Paling benci kalau lihat manusia itu sudah ambil air wudhu, air wudhu aja. Iya. Mereka udah takut. Apalagi sholat. Dia jadi makmum ya. Ini jadi makmum ini. Aku yang ini mau nakutin orang yang sholat kah atau apa? Iya. Rasa aku pikir itu film teraneh lah. Teraneh. Aku mending film horor. Iya. Ada yang unsur-unsur seksnya atau ada unsur-unsur berbau yang seksualnya sedikit lah. Oke. Yang ada belahan-belahannya. Aku mending kayak gitu daripada yang film yang itu pada aja kalau red seramnya mungkin seramnya yang itu. Iya. Cuman lebih kada masuk akal aja. Terus Kan, siapa yang melawan hantunya? Imajinasi liar kan. Ya, Imajinasi liar. boleh lah kita imajinasi liar. Tapi jangan sampai yang melewati batas lah. Melewati batas. Iya. Mungkin mereka ada apa ya? Ada riset dulu. Entahnya mungkin bisa juga kita riset cuman biar penonton kayak wah bisa kayak gini. Iya, kayak kan terbayang lah gara-gara hantu anak-anak kolor sembayang. Iya, bisa juga sih. Gara-gara hantu anak-anak muda malas untuk sholat, tidak lagi tentang alkohol, diskotik. Iya. Gara-gara apa? Gara-gara hantu. Gara-gara nonton film hantu yang jadi makmum. Iya. Kalau dulu kan kita udah kan serius gitu. Ini bodohnya kami lah lagi karena anak-anak tuh lah. Oke. Cari rumah kosong untuk membongkar hal mistis. Serius kita. Ngeri. Serius. Aku pikir aku di circle pertemanan lagi anak kecil itu yang kada sehat lah kayak aku. Yang keren masa. Enggak lah. Keren dong. Enggak. Itu keren itu bang. Enggak. Harus aku. Cuman lantaran di zaman itu masih terpengaruh atau terinspirasi film
Ghostbuster kah kalau nggak salah. Iya, Ghostbuster iya, sama iya, iya. film Di Sini Ada Setan kan. Di Sini Ada Setan itu Iya, kan iya, iya, iya. mengangkat kisah anak-anak muda yang mencari hantu kan. Oh iya, iya, terpengaruh Ya kayak kalau iya, iya, iya. Di Sini Ada Setan itu nama gengnya itu kalau nggak salah The Spooky Duster, Ghoster kah kalau nggak salah. Pokoknya pemburu hantu lah. Ya pokoknya pemburu hantu lah. Iya, iya, iya. Nah jadi iya. kami itu lihat lah rame lah pokoknya pada saat itu. Pokoknya paling rame sudah. Cari pasti kan namanya di kampung ya. Iya, iya. Ada satu rumah yang ditinggalin tiba-tiba banyak kan. Oh iya, iya, iya. Jadi kampung aku itu lihat lah di kampungnya yang rame banget, Oke. padat penduduk. Cuman banyak juga Rumahnya yang kosong. rumahnya yang kosong, entah Kosong, itu kosong, memang iya, iya. ditinggalin lantaran ini pindah, tempat, ada yang ya. disewakan, Iya, yang iya, iya. ada yang memang Ada yang dalam. punya Ada rumah juga juga. satu rumah yang dibiarkan kosong lantaran penerus udah nggak ada lagi. Oh iya, 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 iya. Dia nggak iya. punya anak, Nggak punya keluarga. Iya. Iya, 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 iya. keturunan terakhir lah kita sebut. Oh iya, iya, iya. Nah kami itu setiap sore Oke. jam 4 selesai pulang ngaji. Aku tuh masih umur pokoknya kelas 1 kelas 3 SD lah Jet lah. Iya, iya, iya. Kelas 3 SD lah. Iya, iya. Jalan. Ngumpul tuh di satu rumah kawan kok. Iya, iya, iya. Hari ini kita cari rumah kosong lagi. Dengan sepakatnya naik sepeda. Sepeda dong. Naik sepeda. Dan bodohnya Jet, entah itu bodoh atau apalah. Ada aja yang satu kawan ini membawa urban legend tentang satu rumah. Kita rumah di situ. Urban ceritanya rumah itu. Gokil. Serius. Itu kayak Dimasuki rumah itu Jet. iya, iya, iya. Dimasuki. Datangnya kayak dicari. Jadi kan yang bodohnya lagi sebelum masuk rumah itu kami cari musola atau cari entah itu kami bawa Tempat ibadah. ya atau cari botol minum Oh iya, 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 iya. untuk wudhu. Wudu. Iya, Ya itu tadi kata Ustadz ngaji kami. Oke. Hantu itu takutnya saat kita berwudhu dan saat kita sholat. Itu Iya. dia nggak bisa ganggu katanya. Betul. Dengan bodohnya kami, Iya, iya. entah itu bodoh atau apalah, atau saking percayanya atau apalah, Iya, 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 iya. mengambil air wudhu dong. Iya, iya, Wah. mudah berwudu dong. Dan bodohnya ada satu temanku yang paling bodoh. Bodoh. Tayamum. Airnya habis ya. Aku tayamum aja. Tayamum bro. Itu Sunda nggak ada penghantu takut sama tayam. Goblok. Tayamum. Takut sama Jalan. Iya, iya. Masuk satu rumah Jeta. Iya. Ada satu momen yang kami menangkap memang kami nggak bisa keluar Jet dari Oh disesatkan sama hantunya. ya itu bukan rumah Jet lah. Memang di agak jauhan dari kampung kami lantaran sesudah kami explore dan memang setelah kejadian itu kami putuskan untuk ada bikin permainan itu lagi. Serius. Sejak saat itu kami fix udah ini selesai. Nice. Jadi itu bekas rumah sakit. Memang benar-benar bekas rumah sakit. Sebelum rumah sakit yang baru itu dibangun. Jadi itu asalnya rumah sakit. Jadi lantaran mereka punya gedung baru di tempat yang jauh lebih strategis, dekat situ juga sebenarnya. Jadi terbengkalai lah gedung itu. Dan kami, kalau nggak salah total orangnya, aku masih ingat Pak, 10 orang. 3 cewek, 4 cewek kalau nggak salah. Ada ketuanya pasti lah. Ya, 6 cowok. Terus jadi rumah sakit gitu. Ya masuk dalam rumah sakit itu. Keadaannya memang seram gitu. Serem. Oke. Aku untuk untuk anak-anak biasanya fase seramnya itu mungkin kada kayak pas kita tua nih. Iya. Cuman di masa itu aku merasakan memang hawanya memang luar biasa. Beda. Iya. Sebulan yang kami itu sempat berunding. Kayaknya terus lagi. feeling berkata. Feelingnya memang ada, memang. Feelingnya. Ada satu kawanku. Kita udah terlanjur basah. Anjay, ngeri kayak gitu. Pertanyaannya terlanjur bahasa apa bos gitu. Kalau aku ingat-ingat. Masuk ke dalamnya belum lah. Ikam gak ada bawa kamera. Ikam gak ada bawa apa-apa. Karena persiapan kita cuma ngayuh sepeda. Main kita terlanjur basah. Goblok. Ujur. Itu mau bikin video kan? Enggak. Di zaman itu mana ada video jet zaman awal.
ngelatih mental aja. Ya memang Ngelatih mental. di circle pertemananku itu kita kumpulan orang-orang nggak jelas. Serius masuk. Serius circle Iya, pertemananku iya, itu iya, orang-orang iya, yang iya, iya. anak-anak yang kada jelas lah. Iya, Bosan iya, main bola apa? Kita ke latihan suruh people yuk. Serius. tiba-tiba berubah. Serius kita suruh people yuk masuk dalam. Lantaran kami itu di dekat dengan lingkungan bukan apa? Tempat hutan seram. Hutan pinus, bukan hutan hutan pinus. Amazon. Pohon galam lah kita sebutnya. Pohon. Kalau di sini kan pohon galam orang Oke. nyebutnya. Ramai ditanami pohon galam. Oke. Suruh people makan batang kayu seri latihan suruh people lah goblok. Ya, itu memang beberapa pertemanannya. Nah, kita kembali lagi nih ke rumah sakit. Dan dimakan. Makan bro. Iya, makan. Kita latihan pertahanan hidup nih bro. Makan batang kayu tuh. Ada batang bukan kulitnya kulit dalam itu. Ini Dikunyah-kunyah. iya ini katanya bisa menunda lapar. Pas aku masuk orpal aja tanya. Aku baru tahu itu karena kalau dimakan. Aku iseng. Aku tanya dua senior. Yang bisa ini siapa? Yang makan Kawanku ada satu orang aku lupa namanya. Ini bisa dimakan. Dan bodohnya 10 orang yang kami kawan-kawan kami itu. Iya. 9 orang. Iya. Percaya Dimakan. makan sugesti yang paling stamina kita bertambah. Oh iya. Nah kita kembali lagi nih ke masalah yang explore tadi. Iya, Masuk iya, explore kita. Iya. Itu kayaknya yang kami masuk satu ruangan, masuk ke lorong aja sudah seramnya minta. Rumah sakitnya itu kecil aja tay. Itu kan rumah sakit di salah satu instansi lah kita sebut lah. Iya. Bukan instansi. Kalau nggak salah itu rumah sakit tentara, kalau nggak ada salah, nggak salah. Oke. Kalau ada salah lah. Kayak kok pagar tuh kayak kekunci jadi kami itu masih ingat. Anjir. Ngeri. Aku tuh yang sudah kawanan tuh yang 4 orang itu. Padahal nggak ada kuncinya gitu. Iya, kami masuk ada kunci, ada yang mengunci. Tiba-tiba pas keluar terkunci. Anak serius nangis sudah kita. Serius. Terus kayak solusinya. Untung nggak, Oke. dengan cara yang sangat terpaksa. Bapak kalau dengar podcast kami dobrak pak. Kali aja bapak ribut. Serius kami hancur. Serius kami hancur. Hancur. Jalan satu-satunya. Apa? Itu pagarnya apa? Besi, kayu. Ya teralis besi. Dihancur dengan 10 Serius. anak muda. Anak-anak lah. Anak. Nangis Jet. Serius. Kalau binian yang 4 itu nangis udah mentabur. Karena setelah kejadian itu memang kami nggak pernah explore lagi. Iya. Ganti dah hobinya. Hal-hal yang gimana lah. Gak pernah selesai lah. Kalau didebatin secara antara gaib dan ilmiah pasti akan ada perdebatan. Dan hantu ini bisa masuk ke dalam mimpi. Nah, kalau mimpi aku pernah ngeliat mamaku pakai baju hitam terus dia mengeluarkan api di tangannya. Ya Tuhan, Sarengan. Naruto. Kayak negara api anjir. Bujuran. Avatar The Legend of Aang tuh. Aku yakin Mama Ikam tuh Avatar. Kamu sudah nonton film Avatar lah? Sudah ngeri keren. Aku paling suka efeknya sih. Avatar kan coba memasukkan berhubungan lagi kan dengan dunia. Ya si Aangnya kan berhubungan dengan dunia roh. Iya, Avatar sebelumnya kan. Iya. Nah, kira-kira Mama Ikam tuh Avatar tuh. Iya sih Avatar api. Bujuran mengeluarkan api. Serius. Terus aku kayak apa yuk? Maigao tuh kayak berdiri. Ya, yang lindur lah kalau orang-orang nyebutnya kan. Sambil lari-lari. Serius. Iya. Nah, terus tiba-tiba hilang. Aku pernah aja mimpi. Pokoknya aku ingat aku bangun badan aku nih basah. Oke. Itu aku sekitar kelas 6 SD lah. Kalau ada kelas 6 ya Juai. Oke. Ya. Pokoknya hampir sudah anak masuk SMP lah. Oh iya. Mimpi aku bersepeda, di mimpi itu aku bersepeda aja. Oke, situasinya lagi bersepeda. Ya, di jalanan yang memang aku sering lewati gitu. Di jalanan. Pas ketika di jalan, di pinggir jalan, rambutnya pentas cewek, mukanya nggak kelihatan, serius. Oh iya. Mukanya nggak kelihatan. Besar tinggi gitu. Iya. Cewek itu ini menarik itu yang mau aku bangun. Pas aku serius. Posisi pindah. Iya. Terpindah sendiri. Entah mungkin aku saat tidur itu aku merasa menggerakkan tubuh. Oh iya. Pokoknya aku ingat nafasku tuh.
kayak merasakan vibe-nya yang sama. Iya, Iya, itu iya, tadi iya, mimpi iya. atau ada? Iya, 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 iya. Cuma menurut dari hantu-hantu ini ada nama-nama hantu yang pasti aneh. Iya. Iya. Kita cari di Google, Iya. kita cari di Google. Nama ini 10 hantu terseram di dunia. Subhanallah, ini sudah main dunia nih. Ada Indonesia boy. Dunia kamu berani. Lok. Kita siap. Interlokal boy. 10 hantu terseram. Terseram. Aku yakin pasti ada di situ ada pocong. Coba mewakili Indonesia. Aku yakin. Oke, kita Aku cari yakin. dulu ya. Di situ aku yakin ada pocong. Ya. Yang pertama hantu Hanako. Hanako ini merupakan Jepang cerita nih hantu ya. dari Jepang. Iya, Wah, iya. Jepang. Iya, Harajuku. Jepang. Harajukuan nih ya nih. Oke, ini perwakilan Jepang, Jepang, hantu Jepang. perwakilan Jepang. Terus hantu nenek Mainak Prakongkong. Oh ini Thailand nih, Thailand. Perwakilan Thailand. Maknai Prakong. Oh iya, lebih cantik ya. Hantu terseram selanjutnya adalah Maknak Pirakong atau bisa saja disebut Mainak adalah hantu yang berasal dari Thailand. Iya, Legenda iya. ini terkenal. Cuman pasti sosoknya kenapa ya harus selalu perempuan yang jadi hantu? Nah, bujur. Nih, hantu Mananggal. Ini hantunya. Oh kayak Batman nih. Iya ya. Cuma posisinya kalau kita deskripsikan hantunya pakai sayap kayak kelelawar. Ya terus Batman lah. dia nggak sampai kepala, sampai pusar. Ya kayak kuyang lah. Cuma nggak kayak kucing, kayak Ya. kuyang. Ini hantu perwakilan dari Filipina. Oh Filipina. Ini masih kawasan ASEAN nih, masih kawasan ASEAN bos. Ini masih logika. Nah, pocong bos. Hantu peringkat nomor 4 adalah Wah. pocong. Pocong, kamu harus naikkan prestasimu untuk berada di peringkat 1 bos. Perwakilan hantu adalah pocong perwakilan Indonesia. Yang kelima hantu Loran. Loran ini dari wanita menangis ini. Oh, mana ya? Di area danau. Oh, dari danau. Oh, hantu Banyu dari asalnya dari mana ya? Asalnya mana? Dari mana asalnya? Wah, ini kada memiliki KTP nih kayaknya. Ini kada memiliki paspor nih. Aduh, kada dicatat nih. Ada nih nomor 4 nih. Aduh, nomor 4. Nomor 6 hantu Rusalka. Ya tuh. Rusalka dari Rusia. Wah, nama-namanya. Oh, cantik cuy. Oh iya. Udah dari Rusia kan? Iya. Wah, ini Dapomet nih. Iblis Jersey, Iblis Jersey. Anjir ngeri kayak Jersey. Ini Amerika banget nih. Apa nih rakyat New Jersey? Iya, New Jersey kan Amerika. Itu Amerika ya? Oh iya. Bentuknya sekali Anda. Saat yang lain dengan cosplay manusia Anda tiba-tiba mengirim perwakilan dengan sosok binatang. Lebih kayak ayam berbentuk sapi. Iya. Ini 8 hantu wanita baju putih terowongan Bergen. Swiss. Oh, dari Swiss. Iya. Binian lagi lo Jet. Binian lebih banyak binian. Hantu Laci Guapa. Wah, kayak nama-nama minuman. Mana? Dominika, Republik Dominika. Oh, dari Dominika, perwakilan Dominika. Wah, ini namanya sih El Chocho atau El Pollo del Sancho. Ini Itali banget nih. Italia, orang dari Italia ini kayak apa ya, membunuh anak-anak gitu. Oh, waduh Tuhan. Aduh, sadis. Anda pedofil ya? Oh iya sih. Cuma kita bangga ya terhadap pocong berhasil menjadi perwakilan Indonesia. Tapi ini ngomongin hantu pocong. Oh iya. Aku sempat mengalami trauma Jet lah. Oke. Ngelihat pohon pisang. Pohon pisang. Kembali ke kawan aku lah. Goblok aku nih masa-masa kecilku nih. Oke. Kawananku banyak entah itu. Aku ya cuman entahnya menipu aku atau apalah. Iya. Gara-gara itu aku sempat trauma serius. Melihat pohon pisang. Oke. Jadi katanya, oke. Atau ujar Inya, pohon pisang itu apabila ditanam di depan rumah dan diikatkan tali di posisinya di batang atau di batang, daun di batang. Di batang itu. Oke. Layaknya diikat kayak kain kafan. Oke. Itu dia malam dia akan menyerupai pohon
Jadi pohon pisang itu jadi pocong atau pocongnya berada di pohon pisang. Anjing. Serius. Kayak pemanggilan gitu. Nah ya. kebetulan Jet lah rumahku lagi anak-anak itu. Rumahku dulu lagi masa kecil aku tuh. Iya. Jadi rumahku itu kayak kebun Jet. Oh iya. Jadi orang tua aku tuh hobi nanam Tanaman di depan rumah ya. Ya pokoknya kayak berkebun lah. Iya. Nah kebetulan pohon pisang yang banyak Jet. Aku sempat trauma Jet. Serius trauma aku lihat pohon pisang. Bener berubah jadi pohon pocong. Nah, cuman untuk bila aku bangun malam, kan kebetulan aku lagi anak-anak di usia SD sekitar kelas 3-an itu. Oke. Aku kan bisa kamar. Yang punya kamar itu mamaku sama kakak sama kakak orang tuaku. Oh iya. Sama kakakku yang perempuan. Iya. Aku tidur di depan TV di luar atau di ruang tamu. Oke. Nah, jadi kalau aku bangun tengah malam untuk kencing ataupun tiba-tiba kebangun, aku kebetulan rumahku itu di rumahku dulu itu jendelanya gede banget, serius. Jendela orang zaman dulu tuh gede-gede sih. Karena tahu juga lah motivasi orang tua aku dulu bikin rumah kacanya gede. Mungkin kan jendelanya gede. Dulu tuh nggak ada kipas angin, jadi sirkulasi udara tuh harus dipikirkan bagus. Ya, mungkin. Nah, jadi kalau bangun, aku kebangun, aku selalu takut banget. Kebetulan pohon pisang itu pas di depan teras, pas. Aku selalu takut untuk melihat keluar. Oke. Nah itu aku sempat trauma sampai sekarang tuh lah, kalau istriku tuh lah nanam pohon pisang, aku sarankan jangan dulu gitu. Kayaknya hal-hal kayak itu aku buka kayaknya di balik kata-kata aku kan takutan hantu, aku kayaknya takutan juga. Iya. Ada ketakutanku juga. Iya. Jadi aku udah pernah mau lagi melihat pohon-pohon pisang gitu. Nah sama Jeta kalau bicara hantu ini, kalau hantunya yang bercerita tentang boneka-boneka. Nah, iya. Serius Jeta. Aku pernah nonton film Filipina. Di Filipina lebih banyak seksnya sih. Nah, kok sempat lagi mengidolakan seks di sini. Karena serius Jeta. Ya di Filipina tuh kayak apa ya? Kayak boneka kecil menyerupai anak-anak kecil gitu. Nah, zaman aku kuliah Jeta. Iya. Kawan aku binian, perempuan, cewek. Oke. Jadi hari itu hujan di rumahnya. Oh, sek. Gak lah. Baik bos. Good boy. Oke. Aku kebetulan mau nganterin dia. Oke. Habis itu sek. Enggak lah. Hari udah senja. Oke. Hari udah senja. Kebetulan harinya hujan juga. Wah, emang enak cari itu. Enggak. Senja. Waktu azan maghrib tiba. Oke. Aku izin sek. Aku mau sholat ya toko. Oke. Laki-laki baik-baik. Ini serius aku sholat, aku jujur aja. Serius. Oke, fine. Sholat aku. Oke, percaya. Udah aja ya. Lantaran aku kan kada enak. Oke. Bukan muhrim. Oke. Aku sempat kepikiran, aku sembayang, aku sholatnya di beda tempat. Ya, kan ruangan. Kebetulan rumahnya atau kontrakannya itu jauh dari musola, jauh dari masjid. Jauh dari agama. Kalau aku kan pikiranku, kalau aku keluar komplek atau jalan ke depan lah, perlu waktu dan aku pasti kebasahan. Iya hujan situasinya hujan. Kan niat hati kan habis maghrib mau nemaninya jalan bentar. Iya kalau ada salah. Iya. Aku nih sempat kepikiran, kalau saya sholat lah, Joko. Ngesek aja gitu. Nah, jadi Oke. izin. Oke. Katanya, jangan. Oke. Jangan di luar sholatnya, karena kelihatan orang. Takut jadi aneh sholat di luar rumah aneh. Ya. Kan di depan
Ubin gitu. Ya di teras lah. Aneh Ini banget di teras. langsung kan respon. Aneh. Jangan Ji. Iya. Kada enak lihat orang. Iya aneh sih. Sholat di teras. Aku kan bilang gini kan. Iya. Lebih kada enak lagi aku joko kita jadi fitnah. Oh, nice. Reji. Laki-laki baik-baik, bos. Baik. Laki-laki polos nih. Polos. Oke, fine. Nah, habis itu, Oke. enggak ada apa-apa, Bang. Pintu rumahnya Gitu. ada apa-apa dibuka. Aku duduk di aja santai aja lah pokoknya. Habis itu udah ambil air wudhu, Okay. Aku mau angkat takbir, jangan. Oke. Jangan. Jangan juga di tengah rumah atau di ruang tamu. Banyak aturan di rumah ya. Ampun, sholat aja. Jangan, karena kebetulan ini melihara kucing. Ya, Takutnya katanya ada hal yang najis, takutnya. Oh iya. Yaudah, ini katanya lah, aku yang duduk di ruang tamu, kamu sholat aja di kamar aku. Katanya. Iya. Wah, pikir kan. Sudahlah, yang penting aku sholat lah. Iya. Nanti dipitnah atau apa, aku kan memikirkan itu juga. Sudah lebih cepat lebih baik. Iya benar. Sholat. Kamu tahu lah dalam kamarnya itu yang malah tersentak yang buruk. Apa? Tersentaknya aku memang sholat itu kita kadang melihat terus itu kan lemari jet. Iya. Lemari kayak itu nah. Kan aku sholat itu modelnya kiblatku sana gitu kan, ada madepnya lah. Pokoknya membelakangi lah. Iya. Sholat kayak aku kan sholat. Pas aku salam terakhir, assalamualaikum sebelah kanan dulu kan. Iya. Melihat kan. Pokoknya posisi memang sebelah kiri gitu. Oh iya. Assalamualaikum. Aku kaget. Serius, bonekanya serem banget. Bentukannya kayak kalau dideskripsikan baby. Apa sih yang kayak Barbie gitu yang pakai topi-topi? Enggak, jasa serem banget. Apa sih yang kayak jenis Annabelle tuh Bang ceritanya? Oh iya. Ngeri. Aku sempatnya. Aku bukan siap sumpah. Aku tuh anjir. Cuman aku langsung mau baca doa. Astagfirullah dong. Alhamdulillah. Aku memang kaget, cuman aku kada takut gitu. Aneh. Terkajut alhamdulillah. Aneh. Aku cuman itu boneka kan di kalau film-film hantu yang boneka biasanya kan memang itu boneka beneran. Iya. Jadi kita japainya mungkin kan. Iya. Udah katik jatah. Kuliati. Memang beneran. Iya. Untung sholat kan segala macam. Udah yuk ya. Ayo kita jalan. Iya. Sepanjang jalan baru aku tanya. Namanya kan panggil. Kenapa? Aku mau. Kenapa? Itu di kamar emang ada boneka kan? Jawabnya apa? Iya. Oh iya, kira ada. Ya memang ada kan Iya, bercanda. Di satu sisi aku yang bilang, alhamdulillah berarti ya, itu memang ya itu nyata, bentukan nyata. Ya, aku refleks tanya yang gini, kok bisa-bisanya ngerawat boneka kayak gitu? Bilang serem. Aku kalau bonekanya kayak Barbie atau boneka Susan kan lucu. Iya. Atau boneka teddy bear, oke. Iya. Ini bonekanya jenisnya kayak Annabelle ya, serius kayak Annabelle, cuman lain Annabelle. Aku tahu. Iya. Cuma kayak mirip-mirip Annabelle gitu. Aku tanya kayaknya, pokoknya itu bonekanya boneka binian. Iya. Perempuan, cewek. Tanya apa lucunya? Iya. Serius lucu aja. Anjir. Ikam gak ada takutan lah Joko. Psikopat sih. Kada. Aku malah tengah malam ku timang-timang ku bawa gurih. Psikopat aneh. Ini aku makanya aku pengen banget ngechatnya. Mak, itu boneka masih ada atau kada? Yeah. Coba kayaknya aku tanya Bang. Kayak aneh iya gitu lah. Iya. Aku yang sempatnya psikopat sih Bang. Untung pian kada dibunuhnya. Serius. Dijadikannya boneka. Kalau lemari kamu ini harus kecil kalau. Iya. Lemari baju jet. Oh iya. Anjir duduk di atas nongkrong di atas. Serius duduk di atas. Kakinya ngejut naik ke bawah. Iya. Stop. Astagfirullah. Aku yang akan habis pikirnya. Lucu gitu. Dan rancak sering diajak tidur di timbang. Anjir. Kalau katanya itu boneka pertama dia lagi anak kecil. Papanya ngebeliin. Nah makanya dari itu katanya
dia sayang banget. Nah, jadi itulah pokoknya. Oh iya. Intinya Ya, hantu tuh banyak macam-macam. ya Jadi, pokoknya apa itu perasaannya kayak gimana. pokoknya terserah orang lah lagi mau meyakini atau apa. Kehidupan Kalau aku manusia. meyakini memang Iya. ada. Kehidupan setelah mati pasti ada. Pasti ada. Itu Iya, iya. aku gak ada bohong. Itu aku Iya. gak ada bohong. Pasti ada. Oke. Pasti Yang ada. namanya juga hidup ya kan. Kayak lagu Dragon Ball di Iya. kehidupan Nice. kedua. Nice. Itu sudah membuktikan bahwa Membuktikan. Iya. dan memang pasti akan cerita-cerita urban legend itu pasti akan muncul terus. Pasti akan muncul. Tinggal kitanya aja lagi. Bujur. Kita sial bertemu beneran atau ada Iya. terserah lah. Ya, tapi sudah hampir lewat 1 jam gitu ya. 1 jam ah. 1 jam. Tuhan, kan ada kopi loh. Bisa-bisanya kamu datang ada diberi kopi. Kurang ajar. 1 jam. Tiba-tiba kita langsung podcast. Tiba-tiba kan ada kopi. Rugi dong. Oke. Ya pokoknya terserah lah, mau percaya mau enggak terserah. Oke, saya Zaini cabut. Ya, Regi Alfat Ramadhani cabut juga. Namanya Sehat-sehat semuanya. Nah, kita kembali lagi di episode selanjutnya di namanya juga hidup. Ya, Hidup. Ya, namanya juga hidup. ya. Hidup itu punya nama.